Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Akbar Tajum. Baik, video kali ini kita akan mereview tentang mobile banking. Kebetulan kita akan mereview tentang salah satu bank, yaitu BNI Mobile Banking. Musim-musim sekarang kan banyak kantor ataupun bank-bank yang ada yang tutup, ada yang memperpendek jam layanannya, misalkan dari jam 9 sampai jam 2 siang, sehingga menyuruh nasabah atau memberitahukan ke nasabahnya untuk melakukan seluruh aktivitas perbankannya di rumah dengan cara untuk mobile banking. Ada yang banyak yang nanya, gimana sih caranya pakai mobile banking khususnya untuk BNI. Nah, kali ini saya akan mereview tentang video mobile banking tutorialnya. Oke? Check it out. Oke guys, jadi sebelum saya melanjutkan review tentang video mobile banking, mohon maaf sebelumnya karena backgroundnya agak-agak gimana gitu ya. Saya lagi di laundry ini sebentar sebenarnya. Oke guys, jadi sebelum saya melanjutkan video ini, tolong mohon di subscribe dong video saya, like, share, dan tekan tanda lonceng, dan komen yang baik buruk nggak apa-apa deh. Oke guys, check it out. Oke guys, jadi sebelum kita masuk, kita harus download dulu aplikasinya. Namanya BNI Mobile Banking. Sorry mati. Nah, setelah di-download itu, kita harus mendapatkan user ID. User ID-nya itu bisa kita dapat melalui customer service yang bertugas pada saat itu, ataukah kita bisa registrasi sendiri lewat aplikasi ini. Nah, kebetulan saya udah punya user ID-nya ya. Jadi tinggal masukin aja user ID-nya. Oke, jadi udah masuk ya guys. Nah, untuk tampilan awal depannya itu kayak gini guys. Nah, di depan ini ada, jadi kita akan jelaskan dulu bagian depannya ya. Untuk administrasi itu kita bisa ubah PIN, ubah password, dan blokir kartu debit yang kita inginkan. Misalkan nih ATM-nya hilang, kita bisa blokir sendiri dengan cara nah ini kita bisa pilih rekeningnya. Pilih rekeningnya dulu, kemudian nanti akan terblokir secara otomatis. Kembali. Daftar favorit itu adalah daftar yang kita sering gunakan. Kemudian ubah password itu password transaksinya jika kita merasa password transaksinya itu udah nggak aman gitu. Kemudian MPIN-nya juga seperti itu. Ini bagusnya kita pakai ini ya. Kembali. Nah, setelah itu ada mobile tunai. Mobile tunai ini banyak yang nggak tahu kalau ini adalah aplikasi terbaru dari BNI, bahwa kita bisa melakukan penarikan tunai walaupun kita nggak bawa ATM guys. Jadi gini caranya mobile tunai. Nah, ini rekening yang akan didebit, silakan dipilih. Nah, untuk tujuannya itu ini bisa diambil dari diri sendiri ataupun orang lain. Ini orang lain misalkan kita mau tujukan untuk saudara dan sebagainya. Untuk nominalnya itu minimal 50.000, maksimalnya 1.250.000. Setelah itu masukkan fase transaksi. Kita kembali lagi. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk produk terbarunya ada mobile tunai. Mobile tunai itu kita dapat melakukan penarikan tarik tunai di ATM tanpa menggunakan ATM. Setelah itu rekeningku
Nah, rekening itu ada banyak macam pilihan. Ini tabunganku yang tabungan seperti biasa. Kita bisa lihat. Nah, ini ada beberapa tabungan. Kemudian ini kalau punya deposito dan Tapenas. Tapenas itu tabungan perencanaan masa depan yang lagi marak-maraknya orang buka sekarang. Kemudian DPLK Simponi yang DPLK. Kemudian investasi. Kalaupun punya rekening pinjaman di BNI, ini kan semuanya kelihatan. Dan ini yang paling penting, kita sudah bisa buat rekening. Nah, kita sudah bisa buat Taplus, deposito, dan Tapenas. Oke. Misalkan Taplus ya. Nah, ini tinggal lanjut aja. Nah, pilih jenis tabungan yang akan dibuka, tujuan pembukaan rekening, dan sumber dananya. Setelah itu lanjut dan masukkan password transaksinya. Oke, next. Jadi setelah itu transfer. Nah, menu transfer itu rekening sendiri ini jika kita punya lebih dari 2 jenis rekening Taplus yang ada di BNI. Jadi kita bisa ngirim berbagai rekening ke rekening kita, maksud saya. Kemudian kalau kita mau transfer sama BNI, nah ini daftar favorit ya. Nah, aku punya daftar favorit ada banyak. Nah, ini adalah contoh daftar favorit. Ini ada beberapa orang yang saya favoritkan, yang saya nggak usah nyari lagi. Rekeningnya ini sudah ada dalam daftar favorit mobile banking saya. Kemudian nominalnya seperti biasa. Ini keterangannya ini boleh ditambahkan ataupun tidak, ini nggak apa-apa. Kemudian next, kita kembali. Jadi transfer ya. Setelah itu antar bank, ini bisa dilakukan transfer seluruh antar bank. Nah, ini kita tinggal pilih aja. Nah, kalau misalkan dia tidak ada dalam daftar favorit, jadi input baru. Nah, ini semuanya ada. All the bank. Oke, nominalnya seperti biasa. Oke, kita kembali lagi. Virtual account seperti biasa, jika punya virtual account misalkan 9888 dan seterusnya. Ini jika mau transfer ke rekening Simponi, clearing, dan international remittance. Ini cukup untuk menu transfer ya. Kemudian menu ke pembayaran. Jadi sekarang itu kita sudah bisa bayar kartu kredit BNI tentunya, kartu kredit bank lain. Nah, untuk kartu kredit bank lain itu, nah ini semuanya ada. Membayar pasca bayar telepon, kita juga sudah bayar listrik, ini MTN G2, misalkan itu pajak, multi finance, pembiayaan, IP berlangganan, kurban, pembayaran PDAM, asuransi, tiket kereta api, tiket penerbangan, dan juga sudah bekerja sama dengan Pegadaian, pinjaman personal, biaya pendidikan, pajak, Samsat, TKI, dan BPJS Kesehatan. Nah, ini ada semuanya ya. Jadi semuanya sudah bisa melakukan pembayaran. Nah, untuk menu pembelian itu kita bisa update link aja, voucher prabayar telepon, token listrik, top up agen penerbangan, GoPay, dan pakai data. Ini ada Topcash juga. Nah, kemudian, ini yang tak kalah pentingnya juga, produk dan jasa lainnya. Nah, ini ya, nanti kalau misalkan coronanya udah hilang nih, ini akan digunakan lagi aktivasi transaksi kartu di luar negeri. Jadi kita tinggal pilih rekening, negara tujuan, centang izinkan kartu debit tetap aktif nanti jika pulang ke Indonesia. Nah, jangka waktu perjalanan tinggal dipilih.
Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa BNI Mobile Banking itu udah bisa buat deposito. Nah, kalau misalkan mau dicairkan, kita nggak usah repot-repot datang lagi ke kantor BNI karena di layanan mobile banking sudah menyiapkan menu untuk pencairan deposito. Kemudian bukti transaksi, ini juga tak kalah penting jika kita sudah melakukan transfer, baik itu pembelian ataupun beli online. Nah, ini kita bisa masuk di sini untuk bukti transaksinya. Ada juga menu ubah PIN kartu debit. Kita bisa melakukan penggantian PIN kartu debit Anda jika merasa sudah tidak aman. Oke? Jadi sekian guys ya untuk review mobile banking kali ini. Oke. Nah, jadi guys, itulah tadi video tutorial tentang penggunaan mobile banking. Semoga videonya bermanfaat ya, dan jangan lupa di subscribe. Oke, thank you.